Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Bari. Sehat, semangat, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, sehat. Sehat, yang tentunya pagi yang cerah, walaupun cuaca dalam minggu-minggu ini membuat kita harus selalu perhatian untuk menjaga kesehatan ya Pak Ustaz. Betul, lagi rada serak juga ini. Matur nuwun sangat Pak Ustadz berkenan untuk menyempatkan waktu berbagi inspirasi pencerahan di pagi yang cerah kali ini. Baik Pak Ustadz, monggo berkenan untuk menyampaikan paparan atau mukadimah terkait dengan tema fikih nafkah keluarga. Monggo Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak, Ibu, dan semua pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan fikih nafkah. Kenapa saya mengambil tema ini? Salah satunya adalah ketika saya beberapa kali mengantar mahasiswa untuk magang di beberapa PA. Itu ada hal menarik bahwa di PA-PA itu ada beberapa gugatan cerai yang dilakukan oleh istri. Itu tidak sedikit faktornya adalah karena alasan nafkah. Ya, meskipun alasannya banyak, tapi salah satunya adalah yang sering kita temukan adalah alasan nafkah. Bagaimana seorang suami lalai memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga istri tidak mendapatkan hak nafkah yang seharusnya diberikan. Begitu juga, tidak hanya itu juga, mungkin ini dari faktor suami, ada kalanya dari faktor istri misalnya ya. Istri kemudian merasa dia harus diberikan nafkah yang standar gitu. Sehingga ketika tidak mendapati nafkah itu kemudian menggugat cerai suaminya. Lebih parah lagi kadang kita jumpai suami itu dalam keadaan memang, mohon maaf, kadang kekurangan misalnya, pekerjaannya masih belum stabil dan seterusnya. Ini sudah digugat cerai, dimintai lagi nafkah dari selama ini yang belum diberikan. Itu kan artinya problem tentang nafkah ini menjadi salah satu pemicu perceraian itu. Mari kita lihat kembali pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan nafkah, khususnya nafkah untuk keluarga. Memang secara konsep di dalam fikih kita, kalau kita lihat bahwa nafkah itu merupakan kewajiban. Ya, sebagaimana kalau kita lihat definisi tentang nafkah itu sendiri, nafkah itu merupakan sebuah kecukupan. Nah, ini menggunakan kata cukup ya, dia kecukupan yang diberikan oleh seseorang, dalam hal ini berarti suami ya, kepada keluarganya dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal. Bahkan dalam fikih yang lain itu, pendapat yang lain disebutkan bahwa tidak hanya makanan, pakaian, dan tempat tinggal saja, tetapi hal-hal lain, hal-hal pokok lain yang menjadi kelaziman dalam menopang kehidupan seseorang. Misalnya pengobatan, perawatan, dan pendukung kehidupan lainnya ya tentunya. Nah, ini adalah definisi dari nafkah itu. Dan Allah memberikan kewajiban nafkah ini kepada suami. Suami sebagai kepala keluarga itu wajib memberikan nafkah kepada anggota keluarganya, istrinya ya tentunya dalam hal ini. Sehingga nafkah ini, kewajiban ini ada penyebabnya ya. Di antara penyebab nafkah itu adalah karena adanya hubungan pernikahan. Sebagaimana tadi suami dengan istri, karena ada hubungan pernikahan, maka timbul kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Yang kedua, timbul juga karena hubungan darah atau kekerabatan. Bukan darah, bukan pernikahan tapi kekerabatan. Karena ada darah yang sama yang mengalir, misalnya ke anaknya, ibunya, bapaknya, ada hubungan darah di sana. Yang ketiga adalah karena ada hubungan kepemilikan. Bisa dalam bentuk, kalau dulu kepemilikan itu ya salah satunya adalah pekerjaannya yang dimiliki budak ya. Atau hewan peliharaan yang dimiliki, itu wajib menafkahinya.
Nah, ini ada penyebab dari kewajiban nafkah. Yang pertama, hubungan pernikahan tadi. Selama pernikahan itu terjadi dengan pernikahan yang sah, ya, ini berarti pernikahan memang sah secara hukum dan sah secara fikih, ya, dengan syarat rukun yang telah ditentukan, ya, maka timbul kewajiban menafkahi, suami menafkahi istrinya. Nah, kewajiban ini akan terus melekat bagi suami menafkahi istrinya, istri sahnya tentunya, sampai ikatan pernikahan itu terlepas, ya, terlepas dengan talak bain tentunya. Karena kalau sudah bercerai tapi cerainya cerai raj'i yang memungkinkan masih rujuk kembali, itu masih dalam kewajiban menafkahi istrinya. Begitu juga ketika talak bain tapi istrinya dalam keadaan hamil, maka itu juga masih berkewajiban untuk menafkahinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa besaran nafkah yang diberikan? Nah, memang kalau kita kembali merujuk kepada Al-Quran ataupun hadis ataupun nas syar'i, kita tidak menemukan secara spesifik besaran dari nafkah. Tapi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan dengan kalimat yang sangat menarik, yaitu dengan al-ma'ruf. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Kata ma'ruf itu adalah dari kata urifa, ma'ruf, yang diketahui, atau mungkin bisa dibahasakan sesuatu yang memang standar yang diketahui dalam sebuah tatanan sosial masyarakat itu. Kalau diterjemahkan kira-kira seperti itu. Begitu juga kalau kita lihat dalam redaksi ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat At-Talaq misalnya, Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin. Tempatkanlah mereka, para istri-istri itu, di mana kamu bertempat tinggal. Artinya di mana suami itu levelnya, kapasitasnya memberikan tempat tinggal menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Begitu juga dalam ayat yang lain di dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lebih spesifik lagi mengatakan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memikul beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Dari beberapa ayat, redaksi ayat ini, maka para ulama, para fuqaha, para cendekiawan sarjana Islam kemudian memberikan gambaran-gambaran, ya, indikasi-indikasi, indikator-indikator besaran nafkah itu. Dan itu pun berbeda-beda tentunya, ya. Tapi yang ada kesamaannya adalah standarnya, ya, artinya standar urf yang memang standar kelayakan. Urf itu kan baik, layak, tepat itu, ya. Standar kelayakan itu maka dilihat. Kalau misalnya ada suami istri, kalau misalnya dua-duanya sama-sama kaya atau sama-sama, mohon maaf, kurang misalnya, ya, sama-sama miskin, sebenarnya itu tidak ada diskusi panjang, ya. Ada orang kaya sama kaya berarti standarnya sama. Kalau misalnya sama-sama kaya, berarti standarnya memang sudah diketahui bersama, seperti itu standarnya. Bagaimana gaya hidupnya, bagaimana makan kesehariannya, bagaimana berpakaiannya, itu standarnya sama karena memang dalam satu level yang sama. Begitu juga kalau misalnya suami istri itu dua-duanya dalam keadaan memang dari keluarga atau dari latar belakang yang
sama-sama kurang. Standarnya juga tidak akan jauh berbeda. Yang menjadi diskusi adalah bagaimana kalau antara suami dan istri itu pada level yang berbeda. Misalnya suami kaya, istri kurang berada misalnya. Atau sebaliknya, suaminya dari latar belakang dan pekerjaan yang memang biasa saja, sedangkan istrinya memang dari keluarga dan memang taraf hidupnya adalah orang kaya. Maka itu ayat-ayat ini perlu menjadi pedoman, gitu kan? Agar apa? Agar tidak ada, jangan sampai kemudian ada cekcok, ada keretakan rumah tangga, bahkan sampai berujung pada perceraian ataupun gugatan perceraian gara-gara memperdebatkan masalah nafkah tersebut. Allah sangat jelas menyampaikan bahwa nafkah itu dibebankan. Itu yang pertama prinsipnya adalah prinsip kecukupan dan kepantasan, al-ma'ruf jadi ya. Sehingga kalau misalnya ada suami yang kaya, maka berikanlah sepantasnya, selayaknya. Kan tidak mungkin juga kemudian memberikan istrinya sesuatu yang tidak selevel dengan dia misalnya. Itu juga menjadi hal yang tidak pantas untuk dilihat, tidak ma'ruf. Bahkan di kalangan sahabat juga ada itu, ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah kemudian mengadu, ya Rasulullah, ini suami saya itu orangnya berada ya, kaya, tetapi dalam memberikan nafkah itu sangat, mohon maaf ya, sangat pelit gitu ya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah hadisnya, Rasulullah mengatakan khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Bahkan Rasulullah malah membolehkan itu untuk mengambilnya, dalam tanda kutip mencurinya ya, tanpa pengetahuan suaminya, kan itu kewajiban dia untuk memberikan sepantasnya. Kalau ada suami yang kaya kemudian memberikannya ternyata standarnya malah standar mohon maaf, standar yang tidak seperti standar dia, itu justru ini pelit suami seperti ini ya. Sehingga harusnya memberikan sepantasnya standar dia. Nah, bahkan kalau misalnya tidak seperti standar itu, dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan malah ambillah apa yang mencukupi keperluan kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik, gitu ya. Nah, ini sebaliknya, bagaimana kalau misalnya suaminya yang kurang ya? Maka kita kembali kepada ayat ya tadi di surat At-Talaq, bahwa kewajiban nafkah itu tidak dibebankan melebihi batas kemampuan seseorang. Bukan berarti kemudian dia sudahlah makan apa adanya, bukan ya. Bahkan kalau kita baca syarah-syarah dalam fikih, kita temukan bahwa memang kalau misalnya seseorang yang tidak berada menikahi orang yang lebih kaya, itu harus memberikan nafkah setengah-tengah ya. Lebih, standarnya lebih dari dia gitu ya, dan di bawah istrinya itu kan, kalau dalam fikih ya seperti itu ya. Kalau kita kembali merujuk pada ayat ini di surat At-Talaq ini, maka hendaklah suami istri itu, terutama istri misalnya dari kalangan kaya, itu harus mengingat betul ayat ini, bahwa hendaklah yang memberi nafkah itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bagaimana seorang suami dengan pekerjaannya ya, dengan latar belakangnya memberikan nafkah itu. Nah, karena Allah tidak membebani manusia makhluknya itu di atas kemampuannya, maka kewajiban nafkah itu ya sesuai dengan standar dan kemampuannya itu. Makanya ini perlu kita pahami, dan kalau kita melihat dalam banyak hadis ya tentang keutamaan memberi nafkah dan keutamaan bersedekah, justru adalah sedekah atau nafkah yang diberikan kepada keluarganya. Ini berlaku untuk suami, juga berlaku untuk istri. Jadi jangan kemudian hadis ini hanya diberikan untuk suami saja itu ya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Atau dalam hadis yang lain misalnya, sedekah terbaik adalah sedekah untuk keluarganya. Gitu kan. Maka seorang suami hendaklah ketika memberi nafkah kepada istrinya yang terbaik sesuai dengan kemampuan dia, dan diingat bahwa itu adalah sedekah terbaik dia, daripada dia bersedekah kepada pihak lain misalnya yang sunnah ya, bukan yang wajib ya. Itu meskipun misalnya, mohon maaf ya, misalnya yatim, piatu, fakir, miskin dan seterusnya, tapi istrinya atau keluarganya tidak nafkahi dengan layak, maka itu justru malah terbalik. Seharusnya yang terbaik adalah menafkahi, bersedekah kepada keluarganya. Begitu juga cara pandang istri juga seperti itu. Kalau misalnya dalam kehidupan sekarang kan mungkin banyak ya, tidak
sedikit, istri yang lebih mapan misalnya, atau punya pekerjaan yang lebih baik dari suaminya dan seterusnya, maka ketahuilah memang itu harta-harta istri ya, tapi sedekah terbaik adalah aqrabu fal aqrab ya, yang paling dekat dan yang terus-terusnya itu ya. Jadi sedekah terbaik itu kepada pihak yang paling dekat gitu ya. Maka kalau misalnya seorang istri kemudian memberikan sedekahnya dalam tanda kutip ya, untuk membantu kelangsungan hidupnya, keluarganya, dengan harta dari hasil pekerjaannya seorang istri misalnya, itu adalah sedekah terbaik ya, gitu ya. Hendaknya cara pandangnya harus seperti itu ya. Jangan kemudian cara pandangnya adalah untung dan rugi dan seterusnya, kewajiban, hak dan kewajiban saja ya kemudian kita lihat ya. Tapi bagaimana orientasinya adalah nafkah itu untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga yang baik, sakinah, mawaddah dan warohmah yang memang didukung dan ditopang oleh kedua belah pihak, baik oleh suami yang mengupayakan eksistensi dan kelangsungan hidup keluarga, juga istrinya untuk selalu menerima sekaligus bisa memberikan kontribusi lain apabila dia berlebih hartanya. Saya kira ini mukadimah dari saya. Nanti bisa kita kembangkan diskusinya terkait dengan nafkah keluarga. Monggo. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini sudah ada pendengar yang bergabung Pak Ustadz. Kita akan tanggapi di line telepon 580-333 580-333 kami sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ferry, penyiarku yang soleh. Sehat Ibu? Nggih, amin. Inggih. Siti dari Banguntapan. Ibu Siti lenggah wonten Banguntapan, monggo Ibu, silahkan. Ada yang mau disampaikan? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadzku yang soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini mau matur tanya Bapak Ustadz, apakah betul perceraian itu halal tapi tidak disukai Allah? Yang kedua, apakah kalau janda cerai itu seorang mantan suami wajib menafkahi jandanya sebelum si janda itu nikah dengan orang lain? Yang ketiganya, pernah mendengar di salah satu daerah bahwa si janda ini kalau mau nikah dengan orang lain, itu orang lain itu harus datang mohon pada dudanya akan meminang jandanya, minta izin akan meminang jandanya. Apakah yang ketiga ini dalam Islam ada syar'inya? Mohon dijelaskan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Siti lenggah wonten Banguntapan sudah bergabung ya. Ditunggu kembali di 580-333. Kita akan tanggapi untuk yang bergabung via WA. Baik, di line telepon 580-333. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ferry. Yang saya dengan Ibu. Ini Bu Nani, Bu Nani. Sehat Bu Nani? Alhamdulillah, Mas Ferry sehat juga ya. Sehat, semangat Bu. Monggo ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat ya, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Ini ada teman yang terus bertanya begini, jadi dia itu di Madu sekian puluh tahun, Ustaz. Cuman dinafkahi lain, dinafkahi dibelanja, jadi gaji dikasihkan istri pertama, tapi tidak dikasih nafkah batin, Ustaz. Ini kan lama-lama kan puluhan tahun kan enggak juga. Kalau dia takutnya begini kan, kalau minta rapat, karena minta cerai dia enggak dicerai, itu apakah dapat harta gaun gini? Jadi harta semua itu didapatkan setelah menikah, Ustaz.
apakah kalau istri yang mengajukan cerai akan dapat bagiannya, Ustaz? Karena mendengar ada kalau yang kita rapak, istri nggak dapat apa-apa, Ustaz. Jadi dia ragu kalau mau rapak takut dia nggak dapat apa-apa karena memang dia tidak punya siapa-siapa. Ini bagaimana, Ustaz? Assalamualaikum. Ini pernikahan sah ya? Oh iya. Yeah. Jadi istri pertama yang pertama masuk gaji pegawai negeri Kapolri Negeri, Ustaz ya. Jadi gaji dikasihkan istri pertama tapi tidak dinafkahi batin, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Nani di Bantul, nggih. Monggo Pak Ustadz, ada 2 penelpon, ini cukup unik ya dari pertanyaan dan dari kasus, nggih. Monggo Pak Ustadz berkenan untuk menanggapi, silakan. Terima kasih. Yang pertama ini dari Ibu Siti di Banguntapan. Yang pertama, apakah memang perceraian itu halal tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, bahwa perceraian itu halal dalam artian perceraian itu diatur di dalam agama kita, gitu ya. Nah, jadi perceraian itu seharusnya adalah sebagai sebuah solusi terakhir, gitu ya. Maka disebut halal. Kenapa? Kalau misalnya tidak bercerai, justru malah akan menjadikan neraka dunia. Maka disitulah kehalalan perceraian itu sejatinya, itu kan tidak seperti, mohon maaf, misalnya ada syariat lain yang tidak membolehkan perceraian setelah pernikahan, itu tidak. Agama kita itu sangat realistis ya, bagaimana kehidupan itu diatur memang sesuai dengan fitrah dan perkembangan manusia itu ya. Sehingga memang perceraian itu menjadi sebuah kelaziman kalau memang keluarganya sangat-sangat bermasalah gitu ya. Hilangnya hak, hilangnya kewajiban dan seterusnya itu kan. Tidak berkembangan anggota keluarga dan seterusnya, dan sudah sampai pada level tidak bisa lagi untuk didamaikan, sehingga itu perceraian. Tetapi tidak disukai karena apa? Karena perceraian itu menjadi jalan, jika memang ini tidak disiapkan dengan baik ya, menjadi jalan kerusakan ya, kemaksiatan dan seterusnya. Gitu ya. Baik suami atau istri ataupun anak-anaknya. Berapa banyak perceraian itu kemudian berdampak negatif ya, terlebih bagi anggota keluarga yang tidak siap dengan itu ya. Kadang suami istri siap tetapi anak-anak kemudian tidak siap dan seterusnya. Kadang suami siap tapi istri tidak siap ya. Kesiapan di sini tidak hanya kesiapan secara mental ya, tetapi kesiapan dalam hal lain. Gitu kan. Banyak hal saya kira ya, dalam sebuah perceraian itu mengakibatkan banyak hal. Begitu juga kalau kita kembali kepada hadis ya, kalau kita lihat bagaimana syaitan itu sangat senang ketika ada suami istri bercerai ya, karena dengan perceraian itu membuka peluang-peluang kemaksiatan yang banyak, sehingga memang tidak disukai ya. Maka itu maksud dari perceraian yang tidak disukai Allah itu seperti itu ya. Memang secara hukum dia memang ada dan boleh gitu kan ya, tetapi tidak disukai karena berpotensi untuk melakukan kemaksiatan yang lain. Jadi itu saya kira pertanyaan pertama. Ya. Yang kedua, ini terkait dengan apa tadi ya? Ini bisa kami simpulkan dari Bu Siti. Untuk yang kedua, ini ada kasus dari seorang janda cerai, Pak Ustadz. Apakah mantan suami wajib menafkahi janda sebelum janda itu menikah atau mendapatkan pasangan yang baru? Monggo Pak Ustadz. Oh iya, ini sebenarnya diatur ya di dalam, baik itu dalam fikih ataupun dalam undang-undang kita. Ada namanya nafkah iddah. Tadi seperti yang saya sampaikan, jadi ikatan perceraian itu sebenarnya adalah akhir dari kewajiban seorang muslim memberi nafkah. Kecuali memang kalau perceraian itu tadi ya masih ada iddahnya. Jadi kalau setiap perceraian kan pasti ada iddahnya ya. Dan itu harus diberikan seorang suami kepada istrinya. Ini batasannya, ini tergantung ya kondisi istrinya tadi ya. Berapa, mulai dari 3 sampai 12 bulan misalnya. Ya, itu ketentuannya nanti akan ditentukan di pengadilan. Gitu ya. Apakah pengadilan menentukan berapa, seberapa itu ya. Dan itu diberikan ya. Tapi ketika sudah selesai masa itu dan pengadilan misalnya memutuskan berapa bulan saja, selesai ya sudah, tidak lagi gitu kan ya. Tidak kemudian harus menunggu sampai bertahun-tahun harus dapat suami kemudian dia diberikan apa, tidak itu kan. Hanya selama itu saja ya. Itu untuk janda yang dicerai atau
Oke, gitu ya. Untuk yang ketiga, untuk janda yang mau nikah dengan orang lain, apakah janda tersebut wajib minta izin kepada mantan suami, atau mungkin dari si calon pasangan yang akan menikah dengan janda itu apakah wajib meminta izin kepada mantan suami, begitu Pak Ustaz? Kalau sudah bercerai sudah tidak ada ikatan sama sekali ya. Sehingga tidak perlu ada kesepakatan atau izin dari mantan suami. Kan jelas perceraian itu adalah memutus ikatan dari sebuah pernikahan itu. Kalau sudah terputus ya sudah, berarti tidak ada kaitannya lagi antara mantan suami dengan mantan istrinya, atau pihak lain misalnya mau menikahi misalnya. Kalau memang sudah jelas dia sudah dicerai dan sudah selesai masa idahnya, ya sudah, berarti tidak ada hubungan lagi. Malah justru nanti bermasalah ini. Nanti kalau masalah kita misalnya masih berhubungan lagi dengan mantan suami, malah jadi bermasalah nanti ya, bisa menimbulkan kecemburuan misalnya dan seterusnya ya. Jadi kalau memang sudah bercerai ya sudah, artinya ikatan itu sudah hilang. Hanya ada ikatan sesama muslim, sudah selesai gitu ya. Jangan kemudian diungkit-ungkit lagi, nanti khawatirnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu banyak terjadi di Mas Ferry ya, hati-hati ya. Sebaiknya tidak ya sudah. Kemudian dari Bu Nani di Bantul, ini ada sebuah kasus seorang suami seorang istri dimadu. Kemudian istri hanya diberikan nafkah belanja tetapi tidak nafkah batin. Sang istri tidak berani untuk mengajukan cerai karena takutnya tidak mendapatkan harta gono gini. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya, yang jelas gini ya, kalau kita bicara nafkah, memang secara literal nafkah itu memang bentuknya materi ya. Tapi juga di sisi lain kita punya kewajiban yang selain materi. Gitu ya. Kalau dalam kita bicara nafkah dalam konteks fikih, memang nafkah itu selalu berkonotasi materi. Jadi kalau kita bicara nafkah ya materi gitu kan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kewajiban yang lain, karena itu juga masuk kategori kewajiban seorang suami sebagai pemimpin tadi ya. Misalnya perlindungan, kemudian kasih sayang, pembinaan, pendidikan, termasuk tadi kasih sayang tadi antara suami dan istri gitu ya. Sehingga ini juga menjadi kewajiban gitu kan. Kalau ini dilalaikan maka nanti akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami itu akan ditanya tentang keluarganya, bagaimana dia memimpin keluarganya. Maka kalau tidak diberikan nafkah tadi, ketidakpuasan dan seterusnya, maka sampai sejauh mana mandorotnya gitu ya. Apalagi ini mohon maaf ya, kalau suami istri kan ada selain materi tentunya ada kasih sayang tadi ya dan seterusnya. Itu juga merupakan faktor penting ya, yang perlu sekali kita perhatikan gitu kan. Jangan sampai hal ini kemudian berdampak negatif gitu kan. Dulu di zaman sahabat Umar juga ada yang mengadu kepada Umar bin Khattab gitu kan, karena ditinggal oleh suaminya gitu kan ya. Ini suaminya diperintahkan untuk futuhat oleh Umar, ya dikirim pasukan kemana gitu kan, sampai berbulan-bulan gitu kan. Dan itu menyimpan kerinduan yang sangat. Kalau sudah suami istri itu kan luar biasa kerinduan ya. Maka Umar mengatakan sejauh mana batasan kerinduan itu dapat ditahan katanya. Wah ini kalau lebih dari 3 bulan nggak tertahankan ini Umar gitu kan. Nah itu berarti ini sesuatu yang penting gitu kan, yang perlu diperhatikan gitu kan. Jadi seorang suami juga harus memberikan nafkah ini, gitu kan. Jangan sampai kemudian mengindahkan, tidak mengindahkan, gitu kan. Lupa memberikan nafkah ini sehingga mohon maaf nanti malah membuka peluang-peluang kemaksiatan. Maka perlu ini, gitu kan. Tapi juga ini tidak hanya suami saja, tapi suami istri, ya, dua-duanya harus memperhatikan hal ini, gitu kan. Ketika itu tidak diberikan atau tidak memberikan haknya, maka perlu dikomunikasikan dengan baik, intinya bahwa suami istri itu ya layaknya suami istri itu seperti ini. Kalau tidak diberikan maka perlu ada mediator, gitu kan. Kalau sampai pada mediator ya memang itu perlu didiskusikan dengan serius ini saya kira, karena ini penting sekali ya. Baik, Pak Ustadz, kita akan terima kembali pendengar untuk bergabung di 5803333 penelpon yang ketiga. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nyun sewu dengan Ibu. Di Jalan Wates. Mohon diulang Ibu untuk nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang
Inje. Dengan Ibu nyon sewu asma? Bu Sri Jalan Oh, Ibu Sri Jalan Wates nggih. Sehat Ibu? Ustaz, saya mohon penjelasan. Tapi kalau salah mohon direvisi ya Pak Ustaz. Ini betulkah seorang suami itu boleh nikah lebih dari satu, mungkin 1 sampai 4 misalnya, asalkan mereka itu bisa adil. Yang pertama, yang kedua, kalau ada seorang suami nikah 4 kali atau 3 kali, semuanya punya anak semuanya dan dicerai semuanya. Nah ini anaknya itu yang tanggung jawab, itu betulkah seorang suami tadi? Sampai mana seorang suami itu tanggung jawabnya dengan anak-anaknya? Ini saya mohon penjelasan, misalnya sampai atau sampai dia punya anak pun kalau punya masalah, bolehkah seorang bekas suami tadi ikut tanggung jawab juga Pak Ustadz? Saya mohon penjelasan, sampai mana tanggung jawab dengan anak-anaknya tadi Pak Ustadz? Saya mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri lenggah wonten kasih piro nggih di Jalan Wates nggih. Baik di 580333 kami akan bacakan untuk yang sudah bergabung via chat WA. Selamat pagi Pak Hasan di Pleret Bantul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sejauh mana ini doa dari istri kepada suami yang akan menjadi pendukung dalam mencari nafkah? Jadi keutamaan seperti apa doa dari istri ini mendukung suami dalam mencari nafkah? Baik, terima kasih. Kami sapa untuk penelpon yang keempat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak? Pak Adi di Berbah. Pak Adi Berbah, sehat nggih Pak Adi? Ya, alhamdulillah. Inggih, monggo Pak Adi silahkan. Ya. Dalam hukum jam mengapa? Mohon maaf Pak Adi, suaranya terputus-putus. Ya. Mohon diulang. Dalam hukum rajam. Oke. Mengapa Allah begitu marah? Maksudnya kita dipendam dan kepalanya dilempar sampai mati ya Ustaz ya. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kelihatannya biasa-biasa saja Ustaz. Yang kedua adalah bila terjadi perceraian, yang salah itu dua-duanya atau salah satu Ustaz. Bila terjadi perceraian, yang salah itu dua-duanya salah atau bagaimana Ustaz? Penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Adi di Berbah Sleman. Moga Pak Ustadz, ada 3 interaksi di sesi ini, berkenan untuk menanggapi. Oke, yang pertama dari Ibu Sri di Jalan Wates. Bolehkah suami menikah lebih dari 1? Jadi prinsipnya Ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pendengar dimanapun berada, jadi prinsipnya itu agama kita itu secara prinsip, kalau kita lihat dalam Al-Quran ataupun misalnya hadisnya Rasulullah ataupun perilakunya Rasulullah, itu menikah antara laki-laki dan perempuan itu satu, monogami. Ya. Bagaimana ketika kita lihat ya Rasulullah menikahi Khadijah, selesai dengan. Jadi pernikahan itu secara prinsip ya itu satu, gitu kan. Nah, sedangkan lebih dari 1 itu adalah sebuah alternatif. Jadi ini bukan prinsip pertama. Jangan terbalik. Ini penting ini, karena kalau terbalik nanti malah justru kita menganjurkan untuk poligami. Ya. Ini tidak boleh terbalik. Jadi secara prinsip monogami, tetapi ada solusi kalau memang tidak ada jalan keluar lain. Nah, saya kira itu menjadi penting ini, kalimat ini tidak boleh dibalik, gitu kan ya. Nah, jangan yang lebih utama itu poligaminya, gitu kan, tidak ya. Karena apa? Kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin perlu dan solusinya adalah itu misalnya, kalau ya. Tapi harus kembali ke prinsip yang pertama tadi. Prinsip pertama dalam pernikahan dalam agama kita itu monogami, gitu kan. Adapun kalau misalnya nanti ada syarat-syarat tentunya kapan harus poligami dan seterusnya, dan syarat-syaratnya saya kira sangat banyak ya, dan itu saya kira cukup berat bagi suami untuk menikah lagi, gitu ya.
Jadi itu prinsipnya. Nah, kalau misalnya, saya kira ini tidak perlu diperpanjang ya. Jadi prinsipnya monogami. Jadi laki-laki kalau ingin mengikuti Rasulullah, monogami. Karena Rasulullah itu ketika menikah pertama monogami, tidak lagi poligami. Pernikahan poligaminya Rasulullah itu karena ingin menjelaskan hukum atau karena memang perintah Allah, karena ada sesuatu yang hikmah di baliknya. Gitu ya. Jadi bukan karena misalnya nafsu atau bukan karena yang lainnya. Jadi jangan terbalik kemudian, wah ini sunnah Rasulullah itu poligami. Tidak, justru malah terbalik gitu kan. Anda kalau ingin menyelesaikan hal yang besar dan itu tidak ada jalan lain, baru itu kategori itu. Tapi kalau misalnya sudah satu dan Anda sudah tidak ada hal lain misalnya yang urgent seperti Rasulullah ya, saya kira itu tidak ya. Sehingga prinsipnya satu gitu ya. Adakan yang lain itu adalah alternatif dalam hal yang luar biasa. Nah, itu. Yang kedua, suami nikah beberapa kali, kemudian bercerai. Anak-anaknya bagaimana? Iya, jadi seorang suami itu berkewajiban terhadap istrinya dan berkewajiban kepada anggota keluarganya. Mulai dari yang dekat dan seterusnya. Gitu kan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu hanya furu' dan usul. Gitu kan. Di antaranya adalah anak ini. Anak ini menjadi tanggungan suami. Gitu kan. Apabila anaknya memang tidak kaya ya. Tapi kebanyakan kalau masih anak-anak itu saya kira tidak kaya ya, kecuali dia mendapatkan warisan misalnya dan seterusnya. Tapi kalau dalam keadaan memang masih dalam tanggungan ya, maka ini menjadi tanggungan suami. Sampai kapan? Kalau seorang laki-laki maka dia sampai dia bisa mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi dirinya, atau mungkin lebih gampangnya sampai balik gitu ya. Kalau sudah sampai balik dia sudah bisa bekerja dan bisa menghidupi dirinya sendiri, maka kewajiban nafkah itu kemudian sudah. Nah, kalau perempuan maka dia sampai ada pihak lain yang menafkahinya, yaitu suaminya gitu ya. Karena pada prinsipnya kan, secara prinsip ini ya, laki-laki itu berkewajiban menafkahi istri gitu kan ya, termasuk anaknya. Sehingga kalau perempuan ya sampai dia bisa dinafkahi oleh pihak lain, baru kemudian bapak ini kemudian sudah lepas dari nafkahnya. Di samping itu bapak juga akan nanti yang akan menikahkan anak perempuannya otomatis kan, karena kewajibannya dia juga menikahkan anaknya. Karena bagaimanapun kalau sudah bercerai, anak itu nggak bisa ya, anaknya tetap anak, walaupun suami istri bercerai, anak tetap anak, tidak akan bisa. Oke, jadi itu jawabannya guys. Sampai kapan ya? Sampai anak tadi bisa mencari kehidupan untuk dirinya. Ya. Kemudian dari pleret Pak Ban, nah, ini istri, ini baik sekali guys. Jadi seorang istri itu memang baiknya adalah mendukung suaminya. Ya, termasuk doa-doanya, ridhonya dan seterusnya, itu insya Allah akan memperlancar seorang suami untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Dan yakinlah seorang suami juga seperti itu, bahwa ridho istri itu sangat penting sekali gitu ya. Insya Allah apa yang kita dapatkan itu jangan kemudian wah ini saya dapatkan untuk, tidak. Bisa jadi Allah memberikan sesuatu yang melimpah kepada diri kita, itu adalah titipan Allah untuk rezekinya orang-orang yang berada dalam tanggungan kita, anak kita, istri kita itu. Nah, jangan dilupakan hal tersebut, dan doa istri bisa memperlancarnya. Yang ketiga Pak Adi di Berbah, ini terkait rajam. Wah ini tentang apa ini ya, hudud ya. Nah ini bagaimana seorang yang sudah menikah kemudian ketahuan misalnya selingkuh atau zina dengan pihak lain misalnya. Memang dalam agama kita itu harus dirajam betul itu ya. Karena apa? Ini merusak tatanan sosial, gitu ya. Nah, merusak tatanan sosial. Kalau ada orang misalnya anak muda, mohon maaf, berzina, itu dosa besar ini ya. Tetapi bisa dimungkinkan karena memang sedang menggebu-gebu, gitu kan ya. Tapi kalau sudah suami istri kan sebenarnya sudah hasrat itu sudah bisa terlampiaskan gitu ya. Tapi kenapa masih berzina? Itu kan berarti ada penyakit yang luar biasa di situ ya, penyakit sosial yang bisa merusak tatanan sosial. Sehingga agama kita benar-benar sangat konsen dalam hal ini, dan hukumannya tidak main-main ya, agar itu tidak terjadi gitu kan. Jadi ini bukan hanya untuk melampiaskan atau memenuhi kebutuhan syahwatnya, tapi justru ini sudah penyakit kalau sudah ranahnya sudah suami istri kok masih seperti itu ya. Sehingga hukumannya berat. Terus pertanyaannya kenapa kok di masyarakat kita dianggap biasa ya? Mungkin ya, ini makanya ini perlu literasi ya, perlu kita pahamkan lagi betapa dahsyatnya penyakit ini kalau memang kita dianggap biasa. Agama kita saya tidak menganggap biasa,
fikih kita tidak menganggap biasa, maka kita juga harus meliterasi ini kepada masyarakat. Ini bukan main-main ini. Ini kehancuran, tidak hanya kehancuran rumah tangga, enggak, tapi kehancuran sebuah kebudayaan, sebuah masyarakat, tatanan sosial yang luas gitu kan ya. Karena ini penyakit yang cepat sekali menyebar dan ini luar biasa itu. Maka ini perlu kita galakkan lagi mungkin literasi tentang ini ya. Bahwa ini bukan hal biasa. Yang kedua, perceraian ini salah siapa? Salah satu ya. Sebenarnya perceraian itu kan dilihat dulu gitu kan ya, dilihat dulu. Apakah perceraian ini kan faktornya macam-macam ya. Bisa jadi faktornya memang ada salah satu pihak yang melalaikan kewajibannya misalnya, atau memang ketidakcocokan, atau memang ada sesuatu yang memang kalau dilanjutkan justru akan menjadikan keluarga ini menjadi neraka gitu ya. Justru malah tidak salah dua-duanya, bisa jadi gitu ya. Jadi banyak faktornya. Jadi jangan dianggap kemudian ketika perceraian itu kemudian semuanya salah suami misalnya, atau kebalikannya semua salah istri, tidak ya. Karena perlu case per case, kasus per kasus ya. Bisa jadi memang komunikasi yang kurang baik misalnya. Nah, tapi yang perlu jadi renungan terutama nanti Ustadz Ferry ya, kita juga ya, bahwa ingat bahwa laki-laki itu adalah pemimpin gitu kan. Saya kira pemimpin itu tidak harus selalu di atas, tapi memberikan warna dalam sebuah keluarga. Nah, itu menjadi tanggung jawab juga ketika terjadi percekcokan dan seterusnya, bagaimana mencari solusinya. Dan dalam agama kita diatur beberapa solusi-solusi yang bertingkat berjenjang gitu kan, mulai dari adanya mediator, islah, mengundang pihak dan seterusnya sampai kepada ranah nanti di pengadilan. Itu adalah proses-proses pendamaian gitu kan ya. Kalau sudah sampai akhir kok tidak ada solusi, berarti justru itu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Okay. Baik, kita akan tanggapi satu WA kembali Pak Ustadz, ini WA terakhir ya. Ya. Selamat pagi, terima kasih untuk Pak Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Didi di Sleman. Pak Ustadz, proses perjuangan memenuhi nafkah keluarga yang melelahkan ini mengandung keutamaan besar, dan makanan yang dikonsumsi oleh anggota keluarga dari jerih payahnya bernilai sedekah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, memang benar tadi Rasulullah itu banyak menyampaikan keutamaan bersedekah. Di antaranya adalah bersedekah dalam kategori nafkah ini ya. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, ada satu hadis yang menarik bahwa sedekah itu pahalanya luar biasa. Gitu ya. Sedekah itu pahalanya luar biasa dan itu mengalir terus pahalanya, apalagi sedekah jariah. Nah, bagaimana kalau sedekah itu ada yang lebih utama dari itu, yaitu sedekah kepada keluarganya, nafkah tadi. Itu berarti lebih utama dari sedekah kita harian kita. Yang kedua, ada satu hadis yang menarik yang menjadi inspirasi saya juga ini. Bahwa dalam sebuah riwayat Rasulullah itu pernah bersabda bahwa ada dosa yang tidak dihapuskan dengan istighfar dan lain. Jadi kita setiap hari kan berdosa ya, tidak hanya dosa besar, dosa-dosa kecil gitu kan. Kita mulai bangun tidur itu sudah berdosa kan, kerasani orang dan seterusnya gitu kan. Dan dosa-dosa itu bisa gugur gitu kan. Innal hasanat tamhuha sayyi'at ya. Jadi kebaikan itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Di antaranya misalnya istighfar. Istighfar itu bisa menggugurkan dosa. Sholat sunnah dosa dan seterusnya itu bisa menghapuskan dosa-dosa itu. Namun ada dosa yang tidak bisa digugur dengan istighfar dan lain-lain. Artinya tetap akan melekat dosa itu. Ya, entah dosa apa ini. Tapi kan setiap hari kita berdosa pastinya ya. Nah, salah satu dosa itu hanya bisa gugur dengan lelahnya atau pusingnya seseorang memikirkan tentang nafkah keluarga. Jadi kalau kita sedang pusing, wah nanti besok ini makan apa dan seterusnya, itu sudah bernilai pahala sekaligus menggugurkan dosa-dosa kecil kita yang memang tidak bisa digugurkan dengan istighfar atau bisa digugurkan dengan amalan sunnah yang lain. Itu kan luar biasa. Artinya setiap gerakan kita, setiap usaha kita untuk menafkahi keluarga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala berpahala, menggugurkan dosa kita. Dan dalam hadis yang lain, kita harus membentengi diri kita dari neraka meskipun walau bisyakin min tamar ya, walaupun hanya biji kurma saja. Bayangkan kalau kita menafkahi keluarga setiap hari makan 3 kali,
pakaian dan seterusnya, kita niatkan, ya Allah, saya niatkan ini dalam rangka untuk benteng saya dari neraka, karena saya dekat dengan neraka, ya Allah, dengan amalan saya ini. Maka itu menjadi benteng dia kelak dari neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mencari nafkah, Mas Ferry, dan semua jamaah, kemudian menjadikan amal kita diterima oleh Allah sekaligus menjadi benteng kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita sudah sampai di penghujung kebersamaan. Monggo berkenan untuk menyampaikan closing statement ataupun kesimpulan 2 menit terkait dengan tema kita yang cukup menarik ini, membuat kita semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama untuk keluarga kita, ya Pak Ustadz. Monggo, silahkan. Terima kasih pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah terkait dengan nafkah ini adalah tanggung jawab suami. Memang iya secara prinsip, tapi tidak menutup kemungkinan suami istri saling pengertian terkait pemenuhan nafkah, karena prinsip nafkah sejatinya adalah prinsip untuk menjaga eksistensi sebuah keluarga. Maka sejatinya ini kewajiban suami, tapi istri juga menjadi pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga ini. Sehingga pola dan konsep nafkah ini memang terjaga dengan baik, justru menjadikan saling sayang, saling akur, menguatkan ketahanan keluarga, bukan malah sebaliknya. Yang kedua, bahwa semua hal yang kita lakukan terkait dengan nafkah ini merupakan kewajiban sekaligus menjadi ibadah dan menjadi amal kita. Jadi tidak ada satupun upaya, usaha, bahkan tidak ada satupun sesuap nasi yang kita berikan itu kecuali bernilai sedekah dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya adalah rangkaian ibadah yang besar. Sehingga semua itu akan menjadi bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi bekal itu buruk dan bekal itu baik, tergantung bagaimana kita mengupayakan nafkah kepada keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mencari nafkah, dimudahkan, berkelimpahan semuanya, keluarganya kuat, sehat, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi